Halo semuanya, selamat datang di channel Belajar Online. Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara menggunakan formula di Microsoft Word. Namun, sebelum masuk ke tutorialnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara like, subscribe, aktifkan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel Belajar Online. Penggunaan formula untuk membantu atau memudahkan kita dalam menyelesaikan tugas atau laporan baik dari kantor maupun tugas kuliah tidak hanya dapat dilakukan pada Microsoft Excel saja, namun dapat juga dilakukan pada Microsoft Word, hanya saja lingkupnya lebih sedikit dibandingkan pada Microsoft Excel, tapi sudah cukup untuk memudahkan pengerjaan tugas atau laporan yang harus dilakukan dengan menggunakan Microsoft Word. Di sini saya sudah punya tabel nilai siswa yang terdiri dari nama siswa, nilai A, nilai B, kolom jumlah, kolom rata-rata, dan kolom keterangan. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam mengenai tutorialnya, di sini saya mau menjelaskan ke teman-teman untuk tabel yang ada di Microsoft Word ini, posisinya dia sama dengan di Microsoft Excel. Di sini kita ada kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, dan kolom F. Begitu juga barisnya ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6, dan seterusnya. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Untuk yang pertama kali, kita akan menghitung jumlah nilai A dengan nilai B. Ya. Tadi kita sudah ketahui di sini ada kolom A, kolom B, dan kolom C, seterusnya, dan baris 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena nilai A untuk Budi itu berada di sel B2 dan nilai B-nya itu berada di sel C2. Selanjutnya, teman-teman bisa tekan Ctrl plus F9 pada keyboard sehingga muncul kurung karawal. Setelah itu, ketik sama dengan formula sum, buka kurung. Nah, ini di sini ada dua cara yang akan saya tampilkan ke teman-teman. Untuk cara pertama itu seperti biasa ya, itu sel B2 dijumlahkan sampai sel C2 ya. B2 2 C2 tutup kurung. Setelah tutup kurung kita tekan F9 ya. Ini maka hasilnya 155. Ini cara pertama. Cara yang kedua, teman-teman tekan lagi Ctrl F9 pada keyboard sama dengan tetap formula sum, buka kurung. Nah, ini kita akan menjumlahkan semua nilai yang ada di sebelah kiri ya, nilai yang ada di sebelah kiri. Jadi teman-teman cukup ngetik kata left, tutup kurung, lalu tekan F9. Hasilnya sama dengan cara yang pertama. Cuma bedanya kalau untuk cara yang pertama itu tidak bisa autofill ke bawah ya, tidak bisa untuk copy paste rumus sehingga otomatis mengisi di sel bawahnya. Kalau yang cara kedua ini bisa dengan cara di blok terus copy jawaban yang pertama, blok sel di bawahnya, dan paste. Jika sudah muncul begini, langkah selanjutnya adalah tekan F9 untuk merefresh formula yang sudah tercopy tadi. Selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata. Nilai rata-rata yang kita cari pertama adalah nilai rata-rata setiap siswa untuk nilai A dan nilai B-nya. Jadi caranya sama seperti tadi,
tekan Ctrl F9 pada keyboard teman-teman hingga muncul kurung karawal. Selanjutnya ketik sama dengan average buka kurung B2 untuk nilai A-nya titik 2 dan C2 untuk nilai B-nya. Selanjutnya tekan F9. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya teman-teman, jika kita menggunakan cara pertama dalam mengerjakan formula di Microsoft Word, maka hasilnya tidak dapat digunakan untuk autofill atau otomatis mengisi sel di bawahnya. Tidak sama seperti di Microsoft Excel. Kenapa? Karena pada saat kita mengerjakan rumus rata-rata di sini, kita menggunakan sel B2 dan C2. Jika kita copy hasilnya, yang tercopy itu, yang terpaste itu tetap B2 dan C2. Ya, dia tidak otomatis mengikuti baris selanjutnya. Ya, namun jika kita menggunakan cara yang kedua, hasilnya tidak akan sesuai karena yang dirata-ratakan bukan hanya nilai A dan nilai B saja, tapi nilai pada kolom jumlah pun akan ikut masuk ke rumus rata-rata. Ya, jadi untuk mengakali hal ini kita harus mengerjakan satu persatu untuk mencari nilai rata-ratanya. Ya, ini selanjutnya untuk nilai rata-rata siswa Ayu untuk nilai A dan nilai B-nya, tekan Ctrl F9 sama dengan average buka kurung B3 titik 2 C3 tutup kurung. Nah, kita copy saja rumusnya agar mudah pengisian selanjutnya. Di sini C4 dan B4. Oke. Nah, untuk rata-rata nilai A dan nilai B setiap siswanya sudah berhasil kita isi semua. Sekarang saya akan tampilkan ya cara untuk mengisi atau mencari nilai rata-rata nilai A, nilai B dan rata-rata jumlah. Ya, kita tambah kolom di bawahnya dengan tekan tab sampai muncul satu tabel. Ya, sekarang kita buat judul di sini rata-rata. Nah, caranya tetap sama seperti tadi, tekan Ctrl F9 lalu sama dengan average. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara yang kedua. Kalau tadi kita menggunakan left untuk menjumlah semua nilai yang berada di sebelah kiri, maka kita akan menggunakan sekarang kita akan menggunakan kata above untuk mencari rata-rata nilai A keseluruhan, ya. Tutup kurung F9, ya. Selanjutnya ini kita bisa gunakan untuk autofill seperti sebelumnya, ya. Kita blok hasilnya terus copy, selanjutnya kita paste di sini. Setelah muncul hasilnya, kita tekan F9 untuk merefresh hasilnya.
Nah, ini untuk nilai untuk rata-rata kita sudah dapat ya, rata-rata nilai A dan nilai B setiap siswanya, serta rata-rata untuk nilai A, nilai B, dan nilai jumlah. Yang terakhir kita akan menggunakan formula logika, ya, rumus logika if. Nah, namun di sini saya mau menginformasikan ke teman-teman bahwa di Microsoft Word meski bisa menggunakan rumus if, tapi untuk hasilnya, resultnya itu kita tidak dapat menggunakan huruf atau kata. Ya, di sini hanya bisa menggunakan angka. Jika kita menggunakan huruf, maka hasilnya adalah undefined error, ya. Jadi di sini saya sebuahkan note catatan di kolom keterangan angka 1 itu dia untuk angka 1 menyatakan lulus dan angka 0 tidak lulus. Lanjut saja, tekan Ctrl F9 sama dengan if, buka kurung. Nah, di sini saya akan mencari siswa lulus dan tidak lulus berdasarkan kriteria pada kolom jumlah. Ya, pada kolom jumlah, jika di kolom jumlah ini nilainya lebih besar sama dengan 150, maka siswa tersebut akan lulus. Namun jika di bawah 150, maka siswa tersebut tidak lulus, ya. If D2 lebih besar sama dengan 150, maka lulus dengan kode 1, atau jika lebih kecil 150, maka dia akan gagal atau tidak lulus dengan kode 0. Tutup kurung. Ya, sebelum tekan F9 kita copy dulu rumusnya karena dia tidak bisa autofill. Sini D3. Oke. Untuk di kolom keterangan, ya, kita sudah menggunakan formula if. Hasilnya ada 4 siswa yang lulus dan 1 siswa yang tidak lulus. Baik teman-teman, sekian video kali ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapat update-update terbaru dari channel Belajar Online. Dan jika ada saran atau masukan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.